Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaila Mazaya Sasabila dari program studi Psikologi dengan NIM 23011-4. Di sini saya akan melakukan presentasi, yaitu presentasi BMC atau Business Model Canvas yang sudah saya buat. Di sini produknya adalah skincare yang bernama Kala Skincare. Ini adalah BMC yang sudah saya buat. Jadi yang pertama itu ada key partners. Key partners ini adalah elemen yang mencakup individu atau organisasi eksternal yang bekerjasama dengan perusahaan yang sudah saya buat, yaitu Kala Skincare. Yang gunanya untuk mencapai tujuan bisnis dan memberikan nilai kepada pelanggan. Yang pertama, ada pemasok bahan baku. Ini adalah partners yang untuk memasok bahan baku. Yang kedua, ada produsen kontrak, ada distributor, ada toko retail, ada agen pemasaran perikanan, influencer media sosial. Ini sudah banyak sekali yang tahu ya kalau influencer itu masih bekerjasama dengan produk-produk skincare agar lebih dikenal oleh masyarakat. Lalu ada dokter kulit, jelas dokter kulit ini sangat berguna, dan ada desain grafis. Yang kedua ada key activities. Key activities ini adalah elemen lain dalam BMC yang merujuk pada tindakan atau proses utama yang dilakukan perusahaan untuk menjalankan model bisnisnya dengan sukses. Jadi key activity yang pertama ini dalam produk saya ada penelitian dan pengembangan, pembelian bahan baku, produksi, pengujian klinis, regulasi dan kebutuhan, pemasaran dan penjualan, pelatihan dan edukasi, manajemen persediaan, pelayanan pelanggan, dan inovasi produk. Selanjutnya ini ada namanya value proposition. Nah, jadi value proposition ini adalah elemen di dalam BMC yang menggambarkan nilai unik yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, nilai uniknya itu ada perawatan kulit yang efektif, bahan alami, dan berkualitas tinggi. Jadi dalam Kala Skincare ini produksinya menggunakan bahan alami, tapi berkualitas tinggi. Inovasi teknologi, keselamatan dan keamanan, pengalaman pengguna yang menyenangkan, perawatan holistik, kustomisasi, kredibel dan reputasi, kehijauan dan kehalalan, perawatan yang terjangkau. Lalu selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship ini adalah jenis hubungan yang ingin dibangun dan dipertahankan perusahaan dengan pelanggan. Ini ada interaksi langsung, konten edukasi, program loyalitas, komunitas pengguna, personalisasi, kemitraan dengan profesional kecantikan, ulasan dan umpan balik, event dan demonstrasi, follow up, dan keterlibatan media sosial. Selanjutnya ada customer segments. Customer segment ini adalah kelompok-kelompok pelanggan yang dilayani oleh perusahaan. Nah, customer segment ini
penting karena memiliki kebutuhan, preferensi, dan karakteristik yang berbeda. Seperti remaja dan wanita muda, pelanggan dengan profesional karir, orang tua dan manula, pria, pelanggan dengan kulit sensitif. Maaf, ini salah tipe loh. Pelanggan dengan kulit sensitif dan bermasalah ini adalah yang paling banyak. Wisatawan, pasar khusus, pasar profesional kecantikan, pasar eksekutif atau mewah, dan pasar global. Lalu ada case resource. Jadi case resource ini adalah elemen dalam BMC yang merujuk pada aset utama yang diperlukan untuk menjalankan dan mendukung mobile bisnis perusahaan. Nah, yaitu ada bahan baku, fasilitas produksi, tim riset dan pengembangan, tenaga kerja, jaringan pemasok dan mitra, fasilitas penyimpanan dan distribusi, teknologi informasi, merek dan reputasi, sertifikat dan kepatuhan, modal dan investasi. Lalu ada channels. Channels ini adalah berbagai cara yang digunakan perusahaan untuk menjangkau pelanggan dan menyampaikan proposisi nilai mereka. Yang pertama ada toko retail, ada e-commerce, ini pasti berguna e-commerce atau aplikasi belanja online ya. Salon kecantikan dan klinik dermatologi, distributor dan agen, konsultasi langsung, influencer dan kolaborator, acara pemeran dan demonstrasi, program langganan, kemitraan strategi, dan pemasaran konten. Selanjutnya ada cost structure. Jadi cost structure ini adalah biaya yang terlibat dalam pengoperasian model bisnis perusahaan. Ada biaya overhead, biaya penelitian pasar, biaya kualitas dan kepatuhan, biaya logistik, biaya administrasi dan operasional, biaya pemasaran dan penjualan, biaya riset dan pengembangan, biaya penyimpanan dan distribusi, biaya produksi, dan biaya bahan baku. Terakhir, ada revenue streams. Ini adalah berbagai sumber pendapatan yang dihasilkan perusahaan. Jadi, acara pameran dan demonstrasi, iklan dan sponsor, lisensi atau royalti, pelatihan dan workshop, layanan perawatan kulit, penjualan produk kemitraan, produk tambahan, paket bundle ini tipe paket bundle, langganan, dan penjualan produk postingan. Saya rasa cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.